Selamat pagi dan apa kabar pemirsa, senang sekali saya Meisha Laurencia kembali berjumpa Anda dalam program seputar iNews Social edisi hari ini. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Turnamen sepak bola desa memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia berakhir ricuh. Buruh bangunan pelaku curanmor diringkus polisi. Pemerintah Kota Makassar mengapresiasi film Uang Panai perkuat budaya Sulsel. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar iNews Social selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Turnamen sepak bola desa dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang berakhir ricuh. Supporter dan pemain dari kedua tim baku hantam di dalam lapangan. Beginilah suasana saat kericuhan laga sepak bola antar desa yang terjadi di lapangan Ande Basom, Adukeleng, Desa Wiringtasi, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Kericuhan ini terjadi saat pembukaan turnamen sepak bola antar desa yang digelar oleh pemerintah Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Insiden bermula dari pemain salah satu tim melayangkan protes kepada wasit. Namun karena terprovokasi, kedua supporter tim berhamburan masuk ke dalam lapangan hingga kericuhan dan baku hantam tidak dapat terelakkan. Beruntung kericuhan segera dihentikan oleh petugas gabungan TNI Polri yang berjaga jalannya pertandingan. Petugas pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk meredam aksi kericuhan. Sejumlah orang yang diduga menjadi provokator juga turut diamankan. Agar tidak kembali membuat kericuhan, turnamen sepak bola antar desa ini untuk sementara waktu dihentikan oleh pihak panitia. Alhamdulillah sudah dipertemukan. Kami tadi malam langsung pertemukan di Polsek kedua belah pihak. Alhamdulillah mereka sepakat dan tidak mempermasalahkan tentang kejadian tersebut. Dari Pindrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, terekam CCTV saat melakukan aksi pencurian sepeda motor milik seorang mahasiswi, seorang buruh bangunan pelaku curanmor diringkus polisi. Bersama barang bukti sepeda motor, pelaku digiring ke Mapolsek guna proses hukum lebih lanjut. Inilah rekaman CCTV detik-detik saat pelaku yang diketahui bernama Aidil, 23 tahun, warga Jalan Sukaria, Kota Makassar, melakukan aksi pencurian sepeda motor milik seorang mahasiswi di salah satu rumah kos di wilayah Panakukang. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang yang menerima laporan dari korban langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan identitas pelaku dari warga berdasarkan hasil video rekaman CCTV. Selanjutnya polisi bergerak cepat menuju rumah pelaku di Jalan Sukaria 10, Kota Makassar. Tidak butuh waktu lama, polisi yang tiba di rumah pelaku langsung mengamankan pelaku yang saat itu tengah berada di rumahnya bersama barang bukti motor curiannya yang rencananya akan dijual. Di hadapan polisi, pelaku mengaku hilaf melakukan aksi pencurian motor dan rencananya bila motor tersebut berhasil dijual akan digunakan pelaku untuk berfoya-foya. Setelah kami melakukan interogasi bahwa benar pelaku D telah mengambil atau mencuri kendaraan roda 2 yang ada di kos-kosan tersebut. Selanjutnya pelaku dan barang bukti sepeda motor milik korban diamankan ke Polsek Panakukang guna proses hukum lebih lanjut. Dan atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun lamanya. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar 2024, Indira Yusuf Ismail,
Ilham Arif Fauzi menerima surat keputusan penetapan untuk mencalonkan pada pemilihan Kepala Daerah Makassar 2024 dari DPP Partai Persatuan Pembangunan. Pemberian SK diserahkan langsung Wakil Ketua Umum atau Waketum DPP P3, Haji Ermalena, yang diterima langsung oleh Indira Yusuf Ismail bersama Ilham Arif Fauzi A. Uskara. Kemudian disaksikan Waketum DPP P3 Amir Uskara, Ketua P3 DPW Sulawesi Selatan Imam Fauzana A. Uskara, Sekretaris P3 Makassar Rahmat Takwa, serta pengurus P3 Faisal Sahabudin dan Fadil Azhari. Ermalena saat menyerahkan mengatakan sosok Indira bukan hanya sekedar perwakilan perempuan yang maju pada Pilkada 2024, namun kans untuk menang sangat terbuka karena beberapa keunggulan yang dimiliki. Sementara itu sebelumnya pasangan bakal calon wali kota Makassar 2024 Indira Yusuf Ismail dan Ilham Arif Fauzi A. Uskara telah mengantongi SK dari Partai PKB yang memiliki 5 kursi. Artinya jika digabungkan dengan P3 yang juga memiliki 5 kursi, cukup untuk mendaftarkan diri di KPU mendatang untuk Pilwalkot Makassar 2024. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, juru bicara bakal calon gubernur Sulsel, Andi Sudirman dan Fatma membantah isu ingin memborong semua partai politik dan melawan kotak kosong di Pilgub Sulsel 2024. Hal tersebut disampaikan Muhammad Ramli Rahim sebagai juru bicara bakal calon gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Fatmawati Rusdi, kepada awak media pada Sabtu di Makassar. Seperti apa sebenarnya andalan hati ini menginginkan satu. Yang pertama, tidak ada keinginan sama sekali dari andalan hati untuk memborong partai politik. Ini butuh ketegasan untuk kita semua. Dan kalau orang Bugis Makassar biasanya mengajak orang bertarung itu bukan satu badi yang dia bawa, tapi 2 badi. Itu artinya bahwa orang Bugis Makassar kalau bertarung itu harus ada lawannya. Maka andalan hati ini berharap ada lawan. Jadi berharap ada lawan dalam pilgub nanti, bukan melawan benda mati, bukan melawan kotak kosong. Sehingga meskipun sebenarnya hampir semua partai politik ingin bergabung dengan andalan hati, tetapi andalan hati justru ingin memberi kesempatan kepada partai politik ini untuk mencari alternatif lain selain andalan hati. Salah satu yang tadi pagi saya tunjukkan adalah rekomendasi dari Partai Persatuan Pembangunan untuk andalan hati. Teman-teman wartawan sudah bisa membaca. Kalau misalnya rekomendasi itu diterima, maka hampir bisa dipastikan kotak kosong akan terjadi. Tetapi andalan hati ini berpikir bahwa partai politik yang mendukung sekarang itu sudah lebih dari cukup. Bahkan Partai Nasdem sendiri sudah cukup. Partai Nasdem sudah cukup, apalagi Partai Golkar kemarin memanggil Pak Andi Sudirman dan Bu Fatma. Bahkan partai-partai mungkin ya hampir semua partai lah, sangat berpotensi untuk diambil oleh andalan hati. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Sudan Arif Fakrullah akan menindak tegas aparatur sipil negara atau ASN jika tidak netral pada Pilkada 2024. Sementara Kapolda Sulsel mengapresiasi deklarasi Pilkada damai agar pemilihan kepala daerah berjalan aman dan damai. Coblos pilihan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Sudan Arif Fakrullah dalam sambutannya pada kegiatan deklarasi Pilkada Damai 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan di Makassar Jumat malam. Dibesarkan hatinya bahwa pesta demokrasi ini betul-betul memilih pemimpin yang dipilih dengan cara berbahagia, dengan cara penuh kegembiraan.
Jadi titip, jangan ada mengatakan ASN tidak netral, TNI tidak netral, Polri tidak netral. Percayalah Pak, netralitas itu sudah jiwanya ASN, jiwanya TNI, jiwanya Polri. Kalau ada satu juga. Sementara itu, Kapolda Sulsel, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Andirian R. Jayadi mengapresiasi deklarasi Pilkada Damai dan berharap Pilkada tetap kondusif serta mendorong partisipasi masyarakat. Pimpinan Polda Sulsel, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan kegiatan ini, yang tentu merupakan langkah positif bagi kita dalam mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024, tahun 2025, khususnya di daerah kita tercinta ini, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Deklarasi ini dibacakan oleh Ketua KPU Sulsel Hasbullah bersama Bawaslu dan diikuti oleh seluruh peserta deklarasi dan mendapat dukungan dari Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia atau HPPMI Maros. Dengan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, terkhususnya yang ada di Kabupaten Maros, untuk bersama-sama menyukseskan pemilu yang aman dan damai, serta menolak segala isu-isu hoaks yang beredar di masyarakat demi terciptanya pemilu aman dan damai. Dalam naskah deklarasi ada 6 poin yang menjadi komitmen, di antaranya menghormati aturan dan regulasi yang berlaku, mengutamakan dialog dan komunikasi yang sehat, tidak menyebar informasi palsu, menjaga ketertiban dan keamanan, menjunjung tinggi semangat persaingan yang fair, dan tekad bulat menjalankan komitmen. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. 1 unit sepeda motor Matic ludes terbakar usai mengisi bensin di SPBU. Akan hadir saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, aksi kejar-kejaran terjadi saat polisi hendak meringkus seorang pemuda residivis pelaku pencurian handphone di 30 TKP di Goa. Dari tangan pelaku, polisi menyita 12 handphone yang diduga hasil curian yang telah dipasarkan di media sosial. Aparat tim Resmo Polsek Bonto Marandu terlibat kejar-kejaran saat akan meringkus seorang pemuda terduga pelaku pencurian handphone di Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Sombo Opu, Kabupaten Goa. Polisi terpaksa mengejar SU 26 tahun karena pelaku berusaha melarikan diri saat melihat kedatangan petugas. Usai ditangkap petugas, pelaku langsung digiring ke beberapa lokasi untuk menunjukkan barang bukti yang diduga dari hasil kejahatan. Alhasil, polisi berhasil menyita 12 handphone curian yang diduga telah dipasarkan pelaku di media sosial. Selain meringkus SU, polisi kini mengejar rekan pelaku berinisial AL yang masih berstatus DPO. Polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi sebagai barang bukti. Penangkapan dilakukan oleh aparat Satreskrim Polsek Bonto Marandu berdasarkan laporan korban. Pelaku beraksi di 15 TKP di wilayah Kabupaten Goa, 10 TKP di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar, 5 TKP di Kabupaten Takalar, dan 5 TKP di wilayah Kabupaten Maros. Modus pelaku dengan menyasar warung kelontong dan berpura-pura sebagai pembeli. Banyak kali, tidak terhitung. Lebih dari 30 kali. Kemana saja kau jualkan itu? Teman saya. Temanmu? Atas nama? Borju sama? Putra. Borju berapa HP? Ada 20-30. Ada 20 sampai 30 lebih. Kalau Putra? Ada
hampir 10. Itu uangnya kau apakan itu? Untuk minum, terakhir teman-teman ongkosi motorku. Oh, kau pakai untuk motor pribadi, pakai minum-minum, traktir teman-temanmu untuk ongkosi motor. Kemudian bagaimana caramu melakukan itu? Belanja. Modus belanja di warung, baru bawa lari HP-nya. Ada penunjukan 30 lebih TKP di sekitar wilayah Kabupaten Goa, dan pelaku ini juga termasuk pelaku lintas kabupaten, di mana melakukan juga di Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, di Kota Makassar, dan terkhusus di Kabupaten Goa. Untuk penunjukan TKP yang kami laksanakan pada malam ini, di wilayah Goa ada sekitar 15 lebih TKP. Pelaku bersama 12 barang bukti handphone hasil kejahatannya langsung dibawa ke Mapolsek Bontomarandu, Kabupaten Goa untuk menjalani pemeriksaan. Akibat perbuatannya, pelaku SU dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews, MNC Media melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi pencurian di sebuah rumah pangkalan LPG 3 kg di Kecamatan Biring Kanaya, Makassar terekam kamera CCTV. Pelaku seorang diri mengenakan jaket kurir online dan berhasil menggasak 12 tabung gas. Akibatnya korban merugi hingga jutaan rupiah. Inilah rekaman CCTV detik-detik aksi pencurian yang terjadi di sebuah rumah pangkalan LPG 3 kg di Jalan BPD Kecamatan Biring Kanaya, Makassar. Pelaku seorang diri mengenakan helm dan jaket atribut kurir online masuk melalui pintu pagar depan yang dalam kondisi tidak terkunci. Suasana sepi pada waktu dini hari membuat pelaku dengan leluasa menggasak belasan tabung gas berukuran 3 kg. Setelah 6 kali mondar-mandir dengan mengangkat 2 tabung gas yang dibawa, lalu dikumpulkan di samping rumah korban. Kemudian kabur dengan membawa 12 tabung gas LPG. Meski aksi pelaku sempat menimbulkan suara ribut saat mengangkat tabung gas, namun aksi pencurian ini tidak disadari oleh penghuni rumah yang tengah tertidur lelap. Aksi pencurian ini baru diketahui pada pagi harinya, di saat penghuni rumah terbangun dan melihat sebagian tabung gas miliknya hilang, lalu mengecek rekaman CCTV dan mendapati seorang pria masuk ke teras rumahnya, mencuri 12 buah tabung gas LPG melon. 6 kali bolak-balik, diangkat 2, 6 kali. Jadi ada berapa tabung gas yang berhasil dia curi, Bu? Berarti 12. 12 ya, Bu? Iya, karena dia 1 kali angkat 2, iya. 6 kali, kalau hitungan di CCTV 6 kali. Jadi Bu, akibat pencurian ini memang kerugiannya berapa, Bu? Kalau harga tabung sekarang berapa ya? Antara 180 sampai 200. 200, jadi kerugiannya sekitar jutaan ya, Bu? 2 juta lebih. 2 juta lebih ya, Bu? Iya. Tapi kasus ini sudah dilaporkan ya, Bu? Sudah dilaporkan. Akibat aksi pencurian ini, korban merugi hingga 2 juta rupiah. Pasalnya harga 1 tabung gas melon seharga Rp200.000. Atas kejadian ini, korban juga telah melaporkan aksi pencurian tersebut ke kantor kepolisian sektor Biring Kanaya dengan membawa barang bukti berupa rekaman CCTV, dan kini petugas masih memburu pelaku. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Untuk mempromosikan produk para pelaku UMKM, pemerintah Kota Makassar menggelar UMKM Fiesta 2024. Dinas Koperasi dan UMKM berharap total transaksi selama 3 hari kegiatan tersebut mencapai lebih dari 2,8 miliar rupiah. Untuk mempromosikan produk UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar menggelar UMKM Fiesta 2024 selama 3 hari di Anjungan City of Makassar, yang diikuti oleh 50 booth yang terdiri dari para pelaku UMKM dan Dinas Kominfo dari 9 provinsi di Indonesia. Kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, membangun jaringan dan kolaborasi, mendorong kreativitas dan inovasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Fiesta Kota Makassar adalah acara yang diselenggarakan untuk mendukung mempromosikan pelaku UMKM yang berada di wilayah Kota Makassar. Tujuan kegiatan ini pertama yaitu mempromosikan produk UMKM, yang kedua peningkatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, yang ketiga jaringan dan kolaborasi,
Yang keempat, mendorong kreativitas dan inovasi. Yang kelima, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sementara itu dalam sambutan Wali Kota Makassar yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, Firman Pagara, menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Kominfo dan seluruh kementerian terkait atas terpilihnya Makassar sebagai tuan rumah Kimfest 2024. UMKM Fiesta dan Kimfest 2024 diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pelaku UMKM untuk memamerkan produk mereka, sekaligus memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan kapasitas usaha. Pemerintah Kota Makassar sendiri berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi perkembangan UMKM melalui berbagai program dan kebijakan. Kami ingin memastikan bahwa setiap usaha mikro dan kecil memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, bersaing dan meraih kesuksesan. Diharapkan nilai transaksi di UMKM Fiesta ini bisa mencapai lebih dari 2,8 miliar rupiah, melebihi pencapaian transaksi UMKM Fiesta tahun 2023 lalu. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, film Uang Panai atau Mahar yang mengangkat cerita budaya Bugis Makassar mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Makassar dan Bupati, serta dukungan oleh seorang dokter kecantikan yang juga berperan dalam film tersebut. Kamu mau nikah? Segera mi sayang, karena kalau jadi spesialis maka nek lagi nanti tuang panai. Bicara kayak sudah kau beli anaknya orang. Kapan kau mau dengar kalau kasih orang tua, Cang? Sebuah karya sinias Makassar bergenre drama, film Uang Panai 2 atau Mahar, kembali tayang di layar lebar di seluruh Indonesia. Antusias para penikmat film terlihat dalam penayangan perdana yang digelar di salah satu mal di Makassar. Seluruh pemain dalam film Uang Panai 2 hadir dalam penayangan perdana. Salah satunya Dr. Rina Elvina Lubis yang berperan sebagai Dr. Ica hadir menyapa para penggemar untuk berfoto bersama. Film yang memperkuat budaya dan mengangkat derajat wanita Bugis Makassar ini mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Makassar dan Bupati Goa. Panai ini kalau di daerah lain sebenarnya namanya mahar. Setiap daerah pasti punya adat budaya, mahar dan lain-lain. Tapi memang ya adat Uang Panai ini tuh mengangkat wanita, derajat wanita sih sebenarnya. Apresiasi dengan film-film yang bertemakan budaya, ya. Karena judulnya saja Uang Panai. Uang Panai itu kan identik dengan kita orang Sulawesi Selatan. Support oleh orang-orang yang juga orang Sulawesi Selatan, sehingga ini betul-betul asli dari Sulawesi Selatan. Karena itu saya bangga dan saya berharap semua masyarakat Kabupaten Goa dan Sulawesi Selatan juga ikut bangga dengan hadirnya Uang Panai ini. Dalam film ini menggambarkan kisah cinta pemuda yang ingin menikah dengan seorang dokter dengan syarat uang panai atau mahar yang diminta kedua orang tua sang gadis senilai 200 juta rupiah. Tahun 2016 lalu, film drama komedi romantis Uang Panai pertama ditonton sebanyak 560.000 orang di Indonesia dan meraih penghargaan sebagai Indonesian Box Office Movies Award sebagai film daerah terlaris. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Bilang 200 juta uang panai, ku lebih dari itu saja. Wah. Bagus juga kok treatmentnya. What do you think, Ju? Yes, of course. Kayaknya itu macenya Ica, Nana suka kak. Justru bahaya itu kalau macenya Ica suka kok. Gak ada suamina. Masuk akal ya, tapi dia akal mau saja. Menikah itu bukan janu yang sulit, anu gampang ji, simple ji. Kalau tuming sama Pemirsa, satu unit sepeda motor Matic ludes terbakar usai mengisi bensin di SPBU Jalan Lejen Hertasning, Kota Makassar. Petugas yang panik mencoba memadamkan api, namun isi apar yang habis membuat api dengan cepat melalap motor hingga menyisakan kerangka kendaraan. Dalam video amatir, warga beserta petugas SPBU dibuat panik saat satu unit sepeda motor terbakar hebat di dekat dispenser pengisian bensin SPBU Jalan Lejen Hertasning, Kota Makassar.
Petugas terlihat mencoba memadamkan api menggunakan air, lantaran isi alat pemadam api ringan atau APAR yang berada di SPBU habis digunakan. Akibatnya api dengan cepat membakar seluruh bagian motor hingga menyisahkan kerangka. Kejadian ini bermula saat pemilik motor bernama Mubarak bersama rekannya usai mengisi bensin Pertalite menghidupkan motor. Saat hendak naik ke atas motor, boncengannya Sasmita melihat asap keluar dari dalam sadel motor. Kedua korban yang panik kemudian membuang motornya dan meminta tolong pada petugas SPBU. Api baru bisa padam setelah sekitar 5 menit disiram. Dari Pertamina juga dia pakai ke si padam terus tapi tidak sampai padam habis lagi. Nah, jadi dia pakai air. Oh, jadi disiram pakai air. Iya, disiram pakai air. Selain motor ada apa lagi yang terbakar? Yang dalam sedang itu kayaknya dompet. Dompet. Berarti ada surat-surat di dalam. Di dalam dompet di sini, Pak. Oh. Ada dokumen-dokumen itu yang juga apa saja? Terbakar atau tidak ada jika KTP atau apa? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah lantaran kendaraan yang ludes terbakar. Sementara itu penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Pasca kejadian ini, aktivitas pengisian BBM di SPBU tetap berjalan normal seperti biasanya. Dari Makassar, Yol Yosvin, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi dari Kota Makassar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Meisha Lorensia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam maki. Tetap pada salama. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.